Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah menyebutkan rincian tentang ikhtilaf at-tadad, perbedaan pendapat yang itu merupakan hasil dari ijtihad, kemudian berkonsekuensi adanya perbedaan di kalangan kaum muslimin. Sehingga kebenaran yang ada dalam perbedaan pendapat ini hanya satu. Karena itu yang lain adalah pendapat yang keliru. Dan dalam ikhtilaf tadad ini ada dua ya. Ada yang mu'tabar dan ada yang ghair mu'tabar. Sekarang akan kita baca. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 169. Saya dahului terlebih, kita ulang ya. Keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah merupakan kitab usul fikih, dinyatakan sebagai kitab usul fikih yang pertama yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang masalah perbedaan yang sifatnya hasil ijtihad, sehingga tidak mungkin semuanya benar. Karena ini adalah keterangan yang saling bertentangan atau berbeda yang tidak mungkin semuanya dinilai benar. Beliau menyebutkan wa ma kana min dzalika yahtamilu ta'wil. Namun jika dalil itu masih memungkinkan untuk ditakwil dalam arti ada beberapa kemungkinan makna. Wa yudraku qiyasan, dan ada kasus yang dipahami berdasarkan metode qiyas. Fadhabal muta'awwil awil qais. Kemudian orang yang melakukan takwil ini, ulama yang melakukan takwil atau melakukan qiyas ini, memilih salah satu di antara kesimpulan. Ila ma'nan yahtamiluhul khabar awil qiyas. Memilih kepada salah satu di antara makna dari dalil atau dari qiyas. Wa in khalafahu fihi ghairuhu. Meskipun ini menyalahi pendapat yang lain, lam akul innahu yadhiqu alaihi dhiqal khilafi fil mansus. Maka tidak boleh dipersempit sebagaimana kasus ikhtilaf yang menyalahi dalil yang tegas. Sehingga beliau menyebutkan bahwa perbedaan ada yang menyalahi dalil yang tegas. Menyalahi dalil tegas. Untuk jenis seperti ini beliau sebut sebagai perbedaan yang ghair mu'tabar. Perbedaan yang tidak diperhitungkan. Yang kedua, ada yang tidak menyalahi dalil tegas. Tidak menyalahi dalil tegas. Karena posisi dalil di situ ada banyak kemungkinan makna. Posisi dalil di situ ada banyak kemungkinan makna. Sehingga bisa dimaknai A, bisa dimaknai B, ada banyak kemungkinan makna. Dalil ini memiliki banyak kemungkinan makna. Bisa makna 1, makna 2, makna 3, makna 4, dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan makna. Ketika di sana ada banyak kemungkinan makna, maka kalau ulama mengambil salah satu makna, saya lebih condong kepada A atau condong kepada B. Inilah yang dimaksud dengan ikhtilaf yang mu'tabar. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh dipersempit dalam posisi ini, sebab masing-masing punya ijtihad dan mereka mendekatkan dirinya kepada salah satu kemungkinan dari makna itu.
Meskipun dari kemungkinan-kemungkinan itu ada yang lebih mendekati, ada yang cukup jauh. Ada yang lebih mendekati dan ada yang cukup jauh. Baik, selanjutnya coba kita baca. Kita akan sebutkan contoh masing-masing. Contoh ikhtilaf yang ghair mu'tabar. Terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan jumhur ulama. Apakah wanita boleh menikah tanpa wali? Menikah tanpa wali itu sama dengan menikahkan dirinya sendiri. Sehingga ada seorang lelaki, dia datang, lalu dia melamar, mau menikah. Dan wanita ini menerima. Lalu dilakukan pernikahan. Tentu saja ada saksi. Kemudian terjadilah akad antara wanita ini dengan si lelaki tadi. Sebagaimana layaknya jual beli. Menurut jumhur, ini adalah pernikahan yang tidak sah. Karena pernikahan tanpa wali yang wali yang sah oleh syariat. Adapun menurut Hanafiyah, wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Pendapat Hanafiyah dalam hal ini tidak diperhitungkan karena bertentangan dengan nas dalil yang tegas, yaitu sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh ada pernikahan tanpa wali. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Wanita siapapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Fanikahuha batil. Diulang sebanyak 3 kali. Dengan demikian perbedaan dalam hal ini tidak diperhitungkan. Artinya seharusnya tidak boleh ada yang beda pendapat dalam hal ini. Jadi yang dimaksud perbedaan yang tidak diperhitungkan artinya seharusnya tidak boleh ada beda pendapat dalam hal ini. Mengingat dalil dalam masalah ini sudah demikian jelas bahwa akad nikah tidak boleh kecuali jika ada wali. Baik. Al-Is bin Abdissalam, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, menyebutkan, anna ma'khadhal mukhalif in kana fi ghayatid dha'f wal bu'di minas shawab. Jika orang yang beda pendapat menggunakan landasan yang sangat lemah, wal bu'di minas shawab, dan terlalu jauh dari nilai kebenaran, fala nadhara ilaihi wal iltifata alaihi, maka tidak perlu dilirik. Tidak perlu dilihat, tidak perlu dilirik. Artinya seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu. Sebab perbedaan itu terlalu jauh dari kebenaran. Tayyib, ini salah satu contoh yang kita ambil terkait perbedaan pendapat. Karena kalau semua perbedaan itu diakui, jika semua perbedaan itu diakui, maka akan terjadi kerusakan agama. Jika semua perbedaan diakui, akan ada kerusakan agama. Kerusakan agama maksudnya gimana? Agama di tengah umat ini akan rusak. Dan banyak sekali perbedaan yang terjadi di dunia kaum muslimin yang sebenarnya tidak layak untuk diakui. Contohnya, perbedaan antara nikah mut'ah, dalam masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu halal atau zina? Ada perbedaan pendapat. Ini adalah mazhabnya Syiah dan ini mazhabnya kaum muslimin. Saya tidak sekatakan mazhabnya Syiah dengan Ahlussunnah, tapi ini mazhabnya Syiah dan kaum muslimin. Ini berkaitan dengan masalah nikah mut'ah. Contoh yang lain ya. Zina, ada yang mengatakan itu halal. Dan ada yang mengatakan dosa besar. Ada perbedaan pendapat antara salah satu tokoh liberal, sebagaimana yang sempat viral, dan antara kaum muslimin.
Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Khamr. Ada dua pendapat. Khamr di tempat dingin ya. Di tempat dingin. Boleh nggak minum khamr di cuaca dingin atau di daerah yang suhunya dingin? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar. Dan ada yang mengatakan boleh. Dan ini pendapat kaum muslimin. Yang ini pendapatnya liberal. Jadi kalau semua pendapat seperti ini diakui, rusak agama. Sebab ketika terjadi ikhtilaf ijtihadiyah yang itu sifatnya mu'tabar, maka kemudian masyarakat awam yang mereka berkonsultasi lalu diberi jawaban. Dalam hal ini ada dua pendapat. Dan A, B, C, masing-masing pendapat memiliki landasan ijtihad yang kuat. Kemudian masyarakat awam itu memilih kepada salah satu yang menurut dia yakin ini insya Allah lebih mendekati. Diperbolehkan. Kalau seperti ini diakui dalam ranah itu, nikah mut'ah, zina itu halal ataukah dosa besar, minum khamar di tempat yang dingin itu boleh ataukah dosa besar, ya. Andaikan ini semuanya diakui, Anda bisa bayangkan akan terjadi kerusakan yang besar di masyarakat dalam masalah agama. Sehingga semacam ini perbedaan yang tidak boleh diakui. Baik, sekarang kita akan baca contoh perbedaan yang sifatnya mu'tabar. Terjadi perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kunut subuh disyariatkan. Menurut Hambali dan Hanafiyah, kunut subuh tidak disyariatkan. Terjadi perbedaan pendapat tentang bolehkah wanita haid membaca Al-Quran. Menurut jumhur ulama, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran maupun menyentuh Al-Quran. Adapun menurut Malikiyah, wanita haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Terjadi perbedaan pendapat tentang menyentuh wanita yang bukan mahram. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Dan mohon untuk dicatat bahwa termasuk wanita bukan mahram adalah istri. Karena istri boleh dinikahi, makanya jadi istri. Sehingga ketika bersentuhan dengan suaminya, apakah itu membatalkan wudhu ataukah tidak. Menurut Hanafiyah, menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Adapun menurut Syafi'iyah, itu bisa membatalkan wudhu, baik disertai syahwat maupun tanpa syahwat. Nah, semacam ini masuk dalam kategori ikhtilaf yang mu'tabar, sehingga ada dalil, lalu dari dalil itu dioleh oleh para ulama melalui proses ijtihad. Dari proses ijtihad itu mereka menghasilkan hukum yang berbeda-beda karena mereka memiliki perbedaan dalam pendekatan. Ketika ada perbedaan dalam pendekatan, yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, berarti posisi pendekatan itu sifatnya adalah kemungkinan dia memilih kepada kemungkinan yang ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya perbedaan yang berangkat dari pemikiran yang menyimpang. Jadi di sini perbedaan yang sifatnya tadad kami bagi menjadi dua ya. Yang pertama yang dia berasal dari hasil ijtihad. Namun yang satu keliru dari kebenaran, salah, menyimpang dari kebenaran. Dan yang kedua, dari pemikiran yang menyimpang. Dari sejak awal, orang yang berbeda ini punya prinsip yang salah sejak awal. Inilah perbedaan yang berangkat dari akidah dan keyakinan yang menyimpang, disebabkan karena racun pemikiran, syubhat. Atau kadang karena hawa nafsu. Lalu ada orang yang punya prinsip, waton suloyo. Pokoknya dia bilang A, kita bilang B. Dia bilang C, kita bilang D. Waton suloyo itu yang penting tampil beda. Karena kan ada sebagian orang yang modelnya kayak gitu ya. Dia karakternya waton suloyo. Kalau dia bilang A, kita akan bilang B. Kalau dia bilang C, kita akan bilang D. Ini bahkan terjadi di negara kita ya. Kadang ada prinsip yang sifatnya waton suloyo, pokoknya kalau dia bilang A, saya mau bilang B.
Misalnya perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah, dengan Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Perbedaan ini muncul dari latar belakang, akidah, dan penyimpangan yang dimiliki oleh kelompok selain Ahlussunnah. Contoh misalnya nikah mut'ah, apakah itu berpahala ataukah perbuatan zina? Terjadi perbedaan antara kaum muslimin dengan Syiah. Contoh yang lain adalah apakah pelaku dosa besar itu kafir dan nanti akan kekal di neraka, ataukah masih mukmin sehingga masih punya peluang untuk diampuni oleh Allah dan masuk surga. Terjadi perbedaan pendapat antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Ada perbedaan pendapat apakah Al-Quran itu makhluk ataukah Al-Quran itu kalamullah yang bukan makhluk. Terdapat perbedaan pendapat antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dalam memahami dalil tentang nama dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama dan sifat. Apakah kita lebih mengedepankan logika ataukah lebih mengedepankan sikap taslim, pasrah, karena kita tidak tahu hakikatnya. Kita nggak tahu hakikatnya. Sebab tidak ada makhluk yang tahu hakikat zat Allah, hakikat sifat-sifat Allah. Mereka mengetahui informasi tentang Allah, sifat Allah, dan paham tentang maknanya, tapi mengenai hakikatnya, wallahu a'lam. Misalnya, kita mendapatkan cerita ya. Anda misalnya tidak pernah berangkat haji atau umrah. Di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu kayak gimana? Bentuknya kubus. Kotak kubus. Oh, kotak kubus. Kalimat kotak kubus itu kan orang paham ya. Oh, kotak kubus itu kayak gitu, paham. Tapi seperti apa wujud fisik Ka'bah? Karena dia belum pernah lihat dan tidak ada gambar. Anggap terjadi di tahun sebelum ada foto. Terjadi di tahun sebelum ada foto. Karena tidak ada gambar, tidak ada foto yang dia lihat, dia cuma dapat cerita Ka'bah itu kotak kubus. Dan dia memahami kotak kubus itu kayak gini. Yaitu kotak kubus. Paham ya? Tapi seperti apa hakikat kotak kubus itu? Hakikat Ka'bah itu? Dia belum bisa mendetailkan. Sudah? Nah, Ahlussunnah mendapatkan informasi. Kaum muslimin dapat informasi tentang Allah dalam Al-Quran. Banyak sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Al-malikul quddus salamul mu'min. Al-muhaimin dan seterusnya. Allah juga berfirman, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha azizun hakim. Wa kana rabbuka wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana Allah innallaha. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Dan Ahlussunnah punya sikap taslim. Kita pasrah kepada seluruh dalil ini. Dalam arti kita terima dengan baik. Kita pahami sesuai dengan makna teksnya. Sementara seperti apa hakikatnya? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Terjadi perbedaan antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah dan Ahlul Kalam. Karena Ahlul Kalam, mereka merancang tentang akidah, tentang Allah dengan logika. Mereka membuat akidah tentang Allah itu dengan logika. Sehingga kalau menurut logika mereka sesuai, diterima. Kalau tidak sesuai, nggak diterima. Dan tokohnya adalah Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Juwaini, para tokoh-tokoh Asy'ariyah di masa silam. Dan logika itu masih diberlakukan sampai sekarang oleh sebagian penganut Asy'ariyah. Yang mereka anggap itulah akidah Asy'ari. Dan logika ini logika taklid. Taklid kepada beberapa tokoh yang tadi kita sampaikan. Sehingga dalam pembahasan-pembahasan Asy'ariyah selalu mereka mengutip keterangan Ar-Razi, mengutip keterangan Al-Amidi, mengutip keterangan Al-Juwaini. Itu logika taklid. Alurnya alur taklid. Taklid kepada mereka daftar tadi. Padahal yang namanya logika itu kan berkembang. Yang seharusnya kalau mereka komitmen dengan logika kok taklid. Seharusnya logika itu berkembang.
Beda dengan Ahlus Sunnah. Prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah asma was sifat, mereka taklid kepada para sahabat. Dan tentu saja sahabat kita yakini sebagai manusia terbaik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan standar iman yang benar adalah imannya para sahabat. Allah berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman. Dan Allah tidak biarkan kita untuk mencari iman. Sehingga kalian harus beriman, sekarang silahkan rancang bagaimana cara beriman. Allah tidak berfirman demikian. Allah tidak perintahkan demikian. Namun Allah perintahkan kita untuk beriman, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti iman sebagaimana yang Allah ajarkan. Allah berikan paket iman. Ini adalah paket iman, silahkan dipelajari. Masya Allah. Sehingga ini sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa. Allah perintahkan kita untuk beriman, dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana objek iman yang harus kita imani itu. Sehingga kita tidak perlu untuk mencari-cari, merangkai iman, membuat rangka iman. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu, Pak? Karena iman itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu paket iman seperti ini. Maka tidak perlu untuk membuat menyusun rangka iman. Karena tidak mungkin. Makanya Asy'ariyah pakai logika, beda dengan Maturidiyah. Beda dengan Kullabiyah. Nanti beda lagi dengan Mu'tazilah, beda lagi dengan Jahmiyah, beda lagi dengan Qadariyah. Terus mau pakai logika yang mana? Semuanya logika. Sehingga tidak bisa. Yang benar Asy'ariyah. Tidak, Kullabiyah mereka mengaku Ahlus Sunnah. Ya. Maturidiyah mereka juga mengaku kamilah Ahlus Sunnah. Sehingga semua mengklaim ini hasil logika ya. Kita bicara belajar akidah dengan membangunnya berdasarkan logika. Asy'ariyah mengaku kami Ahlus Sunnah. Maturidiyah yang juga dengan logika mengaku Ahlus Sunnah. Kullabiyah juga mengaku Ahlus Sunnah. Dan semuanya dibangun berdasarkan prinsip logika. Terus yang jadi pertanyaan, mau pakai logika yang mana? Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejatinya, Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidup di abad setelah 300-an Hijriah ya, berarti abad 4. Sementara Ahlus Sunnah kan dia mengambil prinsip berakidah yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi lompat sebelum itu. Tidak mengikuti logikanya Asy'ari, Maturidi maupun Kullabi. Dan pengakuan semacam ini disampaikan oleh banyak ulama Asy'ariyah, tokoh-tokoh Asy'ariyah, bahwasanya akidahnya salaf seperti ini. Akidahnya salaf artinya akidah sahabat. Meskipun saya pilih yang ini. Sehingga dia lebih memilih logika. Maka kita mengakui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki peran besar dalam dakwah Islam. Tapi dalam masalah akidah mereka mengambil posisi lebih menggunakan logika. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih memilih sikap taslim, pasrah. Kami mengikuti ini dan pasrah dengan ini. Karena akidah kita tidak bisa merancangnya dengan logika. Walhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan baik. Sehingga kalau kita buat organogram ya, tentang macam-macam perbedaan, maka kita bisa buat sebagai berikutnya. Jadi organogram ikhtilaf, bahwa ikhtilaf itu ada dua, ada yang sifatnya ragam yang disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu. Ikhtilaf at-tanawwu sifatnya ragam karena semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhtilaf at-tanawwu ini ada dua.
ada yang masih berlaku. Karena masih berlaku, maka semuanya dipraktekkan bergantian. Ini dipraktekkan secara bergantian. Contohnya apa, Pak? Contoh, dalam sholat banyak sekali ya, bacaan-bacaan ketika sholat. Doa iftitah ada banyak redaksi. Doa ruku ada banyak redaksi. Doa sujud ada banyak redaksi. Bahkan dulu Al-Quran di zaman Nabi SAW ada banyak redaksi. Redaksi dengan dialek bahasa A, dialek bahasa B, dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengizinkan semuanya untuk dipraktekkan. Maka dipraktekkan secara bergantian. Yang kedua, disatukan. Sehingga dipertahankan salah satu sementara yang lain dihapus. Disatukan dan yang lain tidak diberlakukan. Yang lain tidak diberlakukan. Nah, untuk yang kedua ini, ikhtilaf yang disatukan, ini ada dua ya penyatuannya. Yang pertama, dihapus oleh Nabi SAW, dinasah oleh Nabi SAW. Kita kasih contoh kemarin ya. Nabi SAW ketika ruku, beliau mencengkram lutut dengan tangan. Dan cara yang kedua adalah dengan tatbik. Seperti ini tangannya, lalu dimasukkan, ditaruh di antara dua lutut. Orang kalau pakai sarung, pakai jubah bisa melakukan tatbik. Kemudian tatbik ini, praktek tatbik ditinggalkan sebagaimana keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula, dulu Rasulullah SAW mengizinkan model nikah, ada yang dia kontrak dan ada yang normal. Nikah kontrak mut'ah, lalu dihapus oleh Nabi SAW sampai kiamat, sehingga tidak lagi berlaku. Sedangkan yang tetap diberlakukan adalah nikah normal. Kemudian yang kedua, disatukan dengan ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Agar kaum muslimin generasi setelahnya terhindar dari potensi perbedaan yang bisa memicu terjadinya ketegangan. Seperti dialek Al-Quran. Yang itu disatukan di zaman Utsman. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji keputusan Utsman ini sampai beliau mengatakan, andaikan aku yang berkuasa, maka aku akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, ini ikhtilaf yang sifatnya ragam. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf tadad, yang sifatnya hasil ijtihad, hasil kesimpulan pendekatan, hasil pendekatan umat. Ikhtilaf hasil pendekatan umat ini ada yang dilakukan melalui proses ijtihad. Ini ada yang dilakukan dari semangat untuk mengikuti kebenaran melalui proses ijtihad. Semangat untuk mengikuti kebenaran melalui proses ijtihad. Baik. Dan ini hasilnya ada dua. Hasilnya ada dua. Ada yang mu'tabar. Ada yang mu'tabar. Ini yang masih ada peluang benar. Masih ada peluang benar. Peluang benarnya cukup dominan, cukup tinggi ya. Dalam arti proses ijtihad itu dilakukan dengan berusaha mendekatkan diri kepada dalil. Kemudian yang kedua adalah ghair mu'tabar. Ya, meskipun berangkat dari semangat mengikuti kebenaran dengan proses ijtihad, tapi kita tahu kadang hasilnya ternyata tidak sesuai dengan
dengan kebenaran. Di sini peluang salahnya benar, peluang salah besar. Peluang salahnya besar. Sudah? Selanjutnya adalah ikhtilaf yang jenis kedua yang berangkat dari pemikiran yang menyimpang. Berangkat dari pemikiran yang menyimpang. Seperti yang terjadi antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, Ahlussunnah dengan Khawarij, Ahlussunnah dengan Ahlul Kalam, termasuk antara kaum muslimin dengan Syiah, kaum muslimin dengan Jahmiyah, dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini kurang lebih pembagian ikhtilaf yang bisa kita jumpai dalam lingkungan studi Islam. Sehingga kalau Anda bisa memetakan, oh ini masuk ikhtilaf yang mana, insya Allah nanti akan ada cara yang tepat dalam menyikapi. Dan ikhtilaf yang tepat untuk disikapi dalam arti dihargai adalah ikhtilaf yang sifatnya mu'tabar. Untuk yang tadad ya, yang sifatnya mu'tabar. Sehingga masing-masing dihargai pendapatnya dan tidak boleh ada ingkarul mungkar. Ini hasil pendekatan yang hasilnya tadi berbeda, yang disebut dengan ikhtilaf tadad. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tadi kita sudah sebutkan beberapa contohnya. Nah, dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan mempelajari tentang syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Kapan sebuah ikhtilaf itu terhitung, dihargai, dianggap sebagai sesuatu yang mu'tabar. Akan kita baca persyaratannya di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampean peternak pengen jual hewan dengan harga yang bagus. Sampean mau berkorban, pengen beli hewan dengan harga murah. Pengen patungan hewan kurban, belum ada temennya. Sampean pengen berkorban dengan ukuran jumbo atau dengan jumlah yang banyak. Pengen berkorban, tapi duit belum cukup. Yuk, gabung di korbankita.com. Apa sih korbankita.com? Korbankita.com adalah marketplace hewan kurban yang menghubungkan antara peternak dan pembeli hewan kurban di seluruh Indonesia. Sampean bisa membeli hewan kurban dan mengirimkannya ke lokasi yang Anda mau. Transaksi di sini insya Allah lebih aman karena peternak sudah diverifikasi. Jika sampean beli di peternak satu wilayah, bisa gratis ongkir loh. Harganya juga bervariasi sesuai bobot dan ukuran. Korbankita.com juga bekerja sama dengan lembaga penyaluran hewan kurban. Hewan terjamin memenuhi syarat sah untuk berkorban. Dan yang lebih penting, akad di korbankita.com sesuai syariat. Jual beli hewan kurban ya di korbankita.com. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Silakan Bapak. Assalamualaikum ya Sadwi. Barakallahu fikum. Nah. Apaan Ana masih bertanya tentang kerjasama membangun usaha Ustaz. Ya. Jadi jika kami ini bersepakat gitu kan bagi hasil dari usaha yang kami bangun berdasarkan keuntungan itu 40%, 60%. Nah, cuman penentuan 40%, 60% ini kami kemarin menimbang itu berdasarkan kompetensi yang kami miliki beserta modal yang kami store gitu. Nah, namun kompetensi yang kami berikan ini kalau secara kinerja kan secara kinerja 1 tahun maksudnya
itu memang kan belum terlihat apakah kompetensi ini perform atau tidak gitu Ustaz. Nah, jadi sejauh ini ya kami melihatnya menentukan itu karena trust aja gitu. Oh, ini punya pengalaman ini gitu dan sebagainya, kompetensi seperti ini. Oke, kita saling percaya. Oh, misalnya sampai akhirnya itu 40%, 60%. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah boleh gitu Ustaz, misalnya kami menetapkan 40%, 60% ini misalnya untuk 1 tahun dulu gitu. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, misalnya kita kaji ulang gitu kan, apakah kompetensi ini memang perform atau tidak terhadap target kita gitu. Kalau misalnya sesuai bisa dilanjutkan atau misalnya persentasenya gitu ya Ustaz, bukan kerjasama antara saya dengan teman gitu. Di persentase 40%, 60%-nya itu bisa dilanjutkan. Kalau tidak perform mungkin kita akan diskusi kembali gitu kan untuk menentukan persentase itu lagi gitu. Itu Ustaz mungkin yang menjadi pertanyaannya. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam usaha kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak, di situ ada kaidah bahwa untuk bagi hasil, ya, untuk bagi hasil itu tergantung kepada kesepakatan. Sehingga tidak ada perhitungan baku, tidak ada perhitungan baku untuk bagi hasil. Karena itu misalnya ya, boleh nggak saya sebagai pemodal yang lebih besar, ada 1 unit usaha, total nilainya 1 M. Saya ngasih modal yang lebih besar, anggaplah misalnya 800 juta. Lalu 2 teman saya masing-masing 100 juta. Si A 100 juta, si B 100 juta. Sehingga total 1 M. Tapi saya hanya minta, saya nggak banyak-banyak ya mintanya, saya minta 10% saja. Saya minta 10% saja. Sehingga yang 90% dibagi berdua antara A dan B, 45-45. Apakah diperbolehkan? Sah-sah saja, silahkan. Bahkan andaikan saya tidak minta bagi hasil pun boleh. Ya udah, ini modal dari saya dan saya tidak minta bagi hasil. Cuma nanti saya berharap setelah usaha selesai saya bisa tarik modal. Meskipun saya siap dengan resiko. Kalaupun rugi ya enggak apa-apa, duit saya berkurang. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Maka dalam posisi ini seorang muslim atau orang yang melakukan akad kerjasama dalam masalah bagi hasil itu dikembalikan kepada kesepakatan. Mau sepakat A, sepakat B, sepakat C, yang penting tidak ada saling curiga, yang penting tidak ada saling iri, yang penting mereka bisa saling memahami, insya Allah itu yang terbaik. Dan boleh juga dikoreksi sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, kalau kira-kira ini nggak perform untuk hasil dari unit usaha ini, meskipun dia punya kompetensi, maka nanti akan dilakukan perubahan. Yang sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 80% atau 60%, terus nanti diubah jadi 50-50, silahkan. Sehingga untuk bagi hasil dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ini mengenai perkara haji Ustaz. Nah, kalau sekarang ini kan yang kita tahu kan kalau untuk antrian daftar haji itu bisa sampai 30 sampai 40 tahun. Nah, saya ada berkeinginan untuk berhaji bersama ibu saya. Nah, karena memang orang tua saya ini tinggal hanya ibu saya sendiri, saya takut nanti tidak kesampaian gitu umur beliau. Jadi apakah boleh misalnya berhaji itu kayak sistem backpacker Ustaz? Tidak mengikuti dengan daftar dengan pemerintah. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, apa hukumnya misalnya kita berangkat haji itu katanya bisa sambil kita melaksanakan umrah Ustaz. Itu apakah ada tuntunannya atau tidak? Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan haji backpacker? Sebenarnya pengertian backpacker itu kan artinya tidak booking hotel ya.
sehingga tasnya dibawa kemana-mana, di packing terus dibawa kemana-mana, maka dia tidur di masjid bawa tas, dia nanti di mana bawa tas. Cuman kita tahu yang namanya tas besar itu kalau dibawa masuk ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram tidak diizinkan. Sehingga orang boleh bawa tas tapi tas kecil. Dan ketika di pintu masuk akan ada penjaga, mereka akan, kalau bawa tas besar ya, mereka akan minta untuk dibuka. Kalau ada banyak perlengkapan dan seterusnya, tidak diizinkan. Dikhawatirkan yang model ini, backpacker ini, lalu dia nyari di pojok mana begitu, lalu kemudian dia di situ tidur, makan, minum, dan itu tidak diizinkan oleh pihak masjid. Ya, makanya biasanya di pintu masuk ada penjaga. Ini kalau istilah backpacker. Karena itu teman-teman yang backpacker biasanya nyewa satu kamar hotel, lalu dipakai untuk 30 orang. Wah, Masya Allah Pak, satu kamar apa cukup 30 orang? Ya jelas nggak cukup, hanya untuk naruh tas. Tas 30 orang satu kamar. Lalu mereka pergi ke masjid, dan ke masjid hanya membawa tas kecil untuk kebutuhan sehari-hari, atau botol untuk wadah zam-zam dan seterusnya. Baik. Namun jika yang dimaksud backpacker adalah haji tanpa melalui izin resmi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Misalnya visanya visa ziarah, atau visanya visa kerja, atau visa yang lain. Betul dia bisa sampai ke Saudi, tapi dia nggak bisa untuk haji. Karena visa ini bukan visa untuk haji. Dan pemerintah sudah memasang di banyak titik baliho besar-besar peringatan, la hajja bila tasrih, la hajja bila tasrih. Tidak boleh ada haji tanpa izin. Tidak boleh ada haji tanpa surat izin. Bahkan sampai pun mahasiswa yang kuliah di Madinah, yang kuliah di Riyadh, termasuk kuliah di Mekah sendiri. Kalau mereka mau haji harus ada tasrih. Dan tasrih bayar, meskipun dia mahasiswa yang tinggal di situ. Mahasiswa S2, mahasiswa S3, termasuk S1. Kemarin ada informasi rombongan mahasiswa, ya, sekian puluh orang. Kemudian mereka berangkat. Nah, di pos pemeriksaan semuanya bawa tasrih kecuali satu mahasiswa dari India. Itu ketangkap, nggak bawa tasrih. Mahasiswa UIM itu, Universitas Islam Madinah. Nah, karena dia nggak bawa tasrih, kena denda. Dendanya berapa? 10.000 real. Berapa itu? 40 juta. Oh, enggak apa-apa Pak, murah 40 juta. Ya, tapi itu pelanggaran. Dan kalau Anda tidak punya visa menetap di sana, bukan visa residen, ya bisa masuk penjara. Sehingga kemarin model haji kucing-kucingan deh. Kalau ada penjaga ngilang dan seterusnya, itu kalau ketangkap bisa masuk penjara, deportasi. Dan itu jadi catatan tersendiri bagi sebagian mahasiswa, kalau deportasi ya dia sudah nggak bisa masuk ke Saudi. Maka pemerintah menertibkan ini, mengingat yang pengen haji kan banyak. Sementara situs haji itu terbatas. Ya. Arafah tempatnya terbatas, Musdalifah tempatnya terbatas, Mina juga tempatnya terbatas, Masjidil Haram terbatas meskipun luas sekali, tapi tetap kan tidak bisa menampung sekian juta kaum muslimin, ya. Sehingga tetap dibatasi kuotanya. Nah, pembatasan kuota itu melalui proses izin yang mereka buat yang disebut dengan tasrih. Kalau tanpa itu pelanggaran. Dan para ulama memfatwakan, mendukung program ini. Tidak boleh haji tanpa tasrih. Dan siapa yang melakukan haji tanpa tasrih, maka dia melakukan pelanggaran. Masalah apakah hajinya diterima oleh Allah, sah atau tidak? Ya, bisa jadi sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi apakah diterima oleh Allah ataukah tidak? Ini haji yang mengandung unsur pelanggaran besar. Sehingga tidak boleh dilakukan. Bersabarlah. Kalau memang tidak mampu secara finansial untuk mengejar furoda yang Masya Allah sekarang sampai $25.000. Bahkan ada yang sampai $28.000 bisa berangkat itu. Cepat. Ya cuman Pak sampai 500 juta. Dan Masya Allah kaum muslimin diberi kemampuan oleh Allah. Itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dengan angka yang demikian besar, mahal.
ya mungkin mereka terasa kok berat sekali, namun Allah kasih kemampuan. Dan meskipun banyak kaum muslimin yang sedang ngantri sampai 30-an tahun, kita memohon kepada Allah semoga Allah kasih kemudahan, sehingga kaum muslimin yang mungkin usianya sudah sangat senior bisa didahulukan, dan sistem yang ada di negara kita bisa lebih baik lagi, sehingga masyarakat secara bergiliran bisa berhaji. Ya, kalaupun sampai meninggal dunia nggak sempat, ya. Padahal dia sudah daftar dan nunggu antrian, namun kematian menjemput sebelum beliau berangkat. Semoga sudah menggugurkan kewajibannya, karena hanya ini yang mampu kita lakukan. Daftar dengan membayar sekian 25 juta ya, lalu dapat kuota, tinggal tunggu antrian sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jika tidak bisa menjangkau yang plus, yang nilainya 150-an juta, atau menjangkau yang furoda yang di atas 300-an juta. Bersabar, semoga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kalaupun tidak bisa sampai meninggal dunia, ya semoga sudah menggugurkan kewajiban. Wallahu a'lam. Kemudian apakah boleh umroh sambil berhaji? Haji tamattu itu umroh dulu. Haji tamattu itu umroh dulu. Ada 3 bentuk haji ya. Haji ifrad itu 1 safar untuk haji saja, terus pulang. Lalu nanti safar lagi untuk umroh saja. Haji tamattu itu berangkat lalu umroh dulu. Selesai umroh, tahallul, kemudian nanti di hari tarwiyah menuju Mina, lalu kemudian mengambil ihram, memakai kain ihram, terus setelah itu menuju Arafah untuk wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah? Lalu jadi haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Dalam sekali safar. Umroh selesai, tahallul, kemudian tinggal di situ. Nanti ketika sudah masuk tanggal 8, kemudian baru mengambil haji. Dan haji tidak perlu keluar ke mikot, sehingga bisa dilakukan meskipun sudah berada di dalam kota suci. Yang ketiga adalah haji qiron. Ini niat haji plus umroh bareng. Dan ini haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau membolehkan ifrad, dan beliau menyarankan tamattu, dan beliau melakukan qiron. Sehingga ada 3 jenis haji. Walhamdulillah. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sudah tanya ke satu Ustadz, apakah kita boleh bertanya ke Ustadz lain? Dan apakah kita berdosa jika kita tidak bertanya ke Ustadz lain? Nanti ada pembahasan tentang masalah fatwa ya. Di bagian belakang buku ini kami bahas tentang kaidah-kaidah dalam meminta fatwa. Di halaman berapa coba? Nah ini. Di halaman 251, fikih tentang fatwa. Nah ini nanti membahas tentang kita ketika minta fatwa, boleh nggak membandingkan dengan fatwa yang lain? Apakah boleh setelah tanya ke satu ustadz tertentu, terus kita tanya ke ustadz yang lain, apakah itu diperbolehkan? Itu nanti insya Allah akan kita bahas di fikih tentang fatwa. Semoga Anda bersabar. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita dalam berwudu memilih pendapat madhab Syafi'i, tetapi dalam hal membatalkan wudu lebih memilih madhab Hambali, apakah boleh? Syukran Ustadz. Baik, ini pernah kita bahas di pembahasan tentang apa judulnya dulu? Talfiqul madzahib ya. Menggabungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dan ada 2 di situ ya, ada talfiqul madzahib dan ada tanaqul madzahib. Ini di bab tentang fikih bermadzhab. Talfiq itu ada di halaman berapa ya? Di atas talfiq ya. Nah, hukum menggabungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain.
Baik, di ya sekitar halaman 150-an itu ada pembahasan tentang menggabungkan mazhab dengan mazhab yang lain. Nah, ketemu ya. Ada di halaman 144 ya. Talfiq madzahib. Nah, talfiq madzahib ini kaitannya dengan tadi ya. Saya kalau tata cara wudunya pakai Syafi'i, tapi pembatalnya pakai Hanafi misalnya. Saya kalau sholatnya pakai Maliki, tapi wudunya pakai Hambali. Itu namanya talfiq madzahib. Dan ulama memberikan rincian, talfiq madzahib itu ada 2. Yang pertama, dia melakukan talfiq madzahib karena berangkat dari keinginan dia untuk mencari mana di antara pendapat ini yang paling mendekati kebenaran. Sehingga dia pindah. Dalam kasus ini menurut saya yang lebih tepat Syafi'i. Dalam kasus yang kedua ini menurut saya yang lebih tepat Maliki. Dalam kasus yang ketiga menurut saya yang lebih tepat Hambali. Dan begitu seterusnya. Kalau seperti ini yang terjadi, diperbolehkan. Dan itu adalah pendapat jumhur ya. Meskipun sebagian ulama Hanafiyah melarang, pokoknya talfiq tidak boleh sama sekali. Tapi jumhur membolehkan. Yang kedua, menggabungkan mazhab atau cari-cari pendapat mazhab dalam rangka untuk mencari-cari keringanan yang disebut dengan tatabu'ur rukhas, mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan. Sehingga dia cari keringanan di mazhab A, mazhab B, mazhab C. Tidak boleh kayak gini. Dan tatabu'ur rukhas adalah tindakan kefasikan sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bila kita sholat di masjid yang kita tahu bacaan Al-Fatihahnya rusak dan kita berniat sholat memisahkan diri dari imam, apakah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah? Syukron. Jika Anda sudah tahu dari awal ya, Anda sudah tahu dari awal, di masjid ini Fatihahnya rusak. Tapi Anda datang ke masjid, padahal di situ tidak sholat jamaah. Akhirnya Anda mufaraqah. Seharusnya tidak dilakukan. Karena kaum muslimin ketika datang di sebuah masjid, seharusnya dia bergabung dengan jamaah yang ada. Untuk menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu bersatu. Pernah suatu ketika Nabi SAW seusai salam, sholat subuh. Lalu beliau melihat di pojok ada sahabat yang gak sholat. Kemudian ditanya, ya, kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Ma mana'aka an tusalliya ma'ana. Kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi sudah sholat di jalan. Jadi ini bukan orang Madinah ya. Terus ketika melakukan perjalanan, dia sholat. Setelah selesai sholat, dia lanjut. Ternyata sampai di tempat Nabi SAW belum selesai sholat. Akhirnya mereka duduk di pojok. Gitu. Begitu Nabi SAW salam, beliau menghadap ke makmum melihat 2 orang itu. Ada 2 orang. Ya. Lalu ditanya, kenapa kok nggak sholat bareng kami? Nah itu salah satu di antara dalil bahwa siapa yang datang ke sebuah masjid, maka dia harus gabung sholat dengan jamaah yang ada. Dan tidak boleh bagi dia untuk tidak ikut sholat jamaah. Karena akan bisa memicu terjadinya suudzon. Wah, jangan-jangan dia mengkafirkan imam. Makanya nggak mau sholat di belakang imam. Karena suudzonnya bisa sampai seberat itu. Maka yang perlu dilakukan adalah begitu melihat itu, gabung. Bagaimana kalau misalnya, Pak, tapi imamnya kayak gini. Fatihahnya rusak. Nah, Anda jangan secara sengaja datang ke masjid itu, berarti silakan cari masjid yang lain. Yang Fatihahnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada Pak, semua ini di sini Fatihahnya nggak karuan. Oh Masya Allah, berarti dakwah perlu didatangkan. Datangkan guru ngaji atau siapapun yang nanti bisa menjadi kaderisasi bagi masyarakat, sehingga mereka bisa jadi imam bagi masyarakat, menjamin sholat masyarakat itu sholat yang diterima. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Rangil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.